Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anandaku yang soleh dan soleha, serta ayah bunda yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih berada di bulan satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan yang terbaik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan pahala kita bisa jadi amalannya berlipat ganda lebih dari 1000 bulan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Ustazah ingin memperkenalkan diri. Nama Ustazah adalah Ustazah Resti, yang insya Allah Ustazah diamanahkan mengajar di kelas 2B. Di sini Ustazah akan menjelaskan sedikit materi tentang kisah keluarga Imron. Keluarga Imron adalah keluarga yang paling istimewa. Keluarga inilah satu-satunya keluarga yang dipakai untuk nama surat dalam Al-Quran. Tidak ada Al-Quran yang menggunakan nama keluarga kecuali surat Al-Imron. Keluarga Imron memiliki kedudukan yang agung. Allah memilih keluarga yang beranggotakan sedikit orang dibanding keluarga lainnya, menunjukkan betapa besar posisi mereka. Inilah keluarga biasa yang dipuji sejajar dengan keluarga Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Surat Al-Imran ayat 33. Di dalam ayat ini Allah memilih di atas segala umat 2 nabi, yaitu Nabi Adam dan Nabi Nuh, serta 2 keluarga, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Inilah keluarga ideal yang dibandingkan lebih mulia dari keluarga 2 nabi. Nabi Nuh gagal mendidik anak. Allah telah menegur Nabi Nuh saat dia tidak sanggup membimbing anaknya hingga mau naik ke bahtera bersama orang-orang beriman. Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya ia adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Surat Al-Hud ayat 46. Teguran ini Allah sampaikan kepada Nabi Nuh setelah Nabi Nuh bertanya kepada Allah mengapa anaknya ikut ditenggelamkan bersama orang-orang kafir. Keluarga Imron merupakan keluarga manusia biasa, bisa menjadi sejajar dengan keluarga Nabi. Dan karena para Nabi diutus untuk menjadi pembimbing teladan bagi manusia. Keluarga Imron merupakan keluarga manusia biasa pun bisa menjadi sejajar dengan keluarga Nabi, yang dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imron bin Matsan bin Al-Azhar bin Al-Yud bin Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nasabnya tersambung hingga ke Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Imron disebut dengan Imron. Dalam buku-buku Nasrani, namanya disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imron adalah turunan cabang terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel. Namun, antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Keluarga Imron adalah keluarga kecil, pasangan suami istri dengan 2 anak perempuan. Istri Imron bernama Hana binti Fahuda. Ada juga yang menyebut Fahuda bin Hubaila. Hana adalah seorang wanita yang tekun beribadah, sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran, yang artinya ketika istri Imron berkata,
Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menajarkan kepada Engkau anak dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berhikmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar dari itu padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Imran ayat 35. Sedangkan putri tertua adalah Ashisha. Putri sulung Imran ini dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Putri kedua adalah Maryam. Dia wanita ahli ibadah yang sangat suci. Maryam merupakan ibu Nabi Isa alaihissalam. Ia adalah wanita terbaik dan tersempurna. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya lelaki yang sempurna jumlahnya sangat banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Aisyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan Asyarid dibandingkan makanan lainnya. Orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina. Tuduhan itu mereka lontarkan saat Maryam masih hidup maupun setelah wafatnya. Sementara Al-Quran telah mensucikan Maryam dari tuduhan keji itu. Tidak hanya satu ayat, bahkan di banyak ayat. Allah menyebut orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kufur karena menuduh Maryam berzina. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar zina. Surat An-Nisa ayat 156. Adapun beberapa pelajaran berharga yang dapat dipetik oleh kita tentang keluarga Imran ini. Yang pertama, apa yang menjadi keinginan besar dari istri Imran adalah anaknya kelak menjadi abdi Allah yang seutuhnya. Bahkan sebelum anaknya lahir, ia telah bernazar bahwa anaknya akan diserahkan untuk menjadi pelayan di rumah Allah. Apa yang menjadi buah pikirannya adalah bagaimana anaknya mendapatkan lingkungan yang baik untuk menjaga agama dan kehormatannya. Yang kedua adalah ketabahan dan kesabaran istri Imran dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak yang dilahirkan ternyata perempuan dan bukan laki-laki sebagaimana yang ia harapkan, kesabaran dan sikap tawakal menerima keputusan Allah ini ternyata menyimpan rahasia yang agung bahwa kelak anak perempuan tersebut akan menjadi ibu seorang nabi dan rasul. Alangkah perlunya sikap ini diteladani oleh setiap keluarga muslim, terutama yang akan dikaruniai seorang anak. Boleh jadi apa yang Allah takdirkan berbeda dengan apa yang kita harapkan. Namun yang akan berlaku tetaplah takdir Allah, suka ataupun tidak suka. Maka kewajiban seorang muslim saat itu adalah menerima segala takdir Allah dengan lapang dada dan suka hati. Yang ketiga, Maryam kecil akhirnya diasuh oleh Zakaria yang masih famili dengan dekat dengan Imran. Tentu saja asuhan didikan Zakaria yang juga seorang nabi dan rasul ini berdampak positif bagi pertumbuhan diri dan karakter Maryam, sehingga ia tumbuh menjadi seorang gadis yang suci dan terjaga harga dirinya. Yang terakhir, seandainya orang tua keliru dalam memilih lingkungan dan sarana pendidikan bagi anak-anaknya, maka kelak akan timbul penyesalan ketika melihat anak-anaknya jauh dari tuntunan etika dan akhlak mulia. Masya Allah, begitu hebat kisah tentang beliau. Semoga menjadi tauladan kita. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga Ananda, ayah bunda bisa mengambil pelajaran tentang kisah keluarga Imran. Dan Ustazah mengingatkan kembali ya, jangan lupa selalu mengikuti rangkaian kegiatan Ramadan yang ada di sekolah. Lebih rajin lagi ya ibadahnya. Terima kasih banyak Ananda soleh-soleha.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.